Halo guys, ketemu lagi dengan channel Hobi Kreasi. Untuk kali ini masih seputar optimalisasi Windows. Maka kali ini kan saya share cara untuk optimalisasi Windows. Kalau sebelumnya saya pernah share cara untuk menghapus file sampah di Windows kan. Nah, itu salah satu cara juga untuk mempercepat atau memperbaiki kinerja dari Windows kita. Nah, untuk tip kali ini hampir sama seperti itu, tapi ada sedikit agak rumit ya, tapi masih bisa dilakukan, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau yang tip yang pertama itu, yang cara menghapus file sampah itu bisa diterapkan di Windows versi berapapun ya, bisa Windows 7, Windows 10, 8, 11 ya. Untuk yang tip kali ini itu yang paling efektif itu untuk Windows 10. Windows 8, Windows 11 bisa ya. Kalau Windows 7 sepertinya kurang maksimal. Jadi tip kali ini itu cocok untuk Windows 8, 10 dan 11, tapi yang paling efektif untuk Windows 10 ya. Kita langsung aja. Ini kan tampilan, anggap aja ini tampilan Windows 10 kita ya guys ya. Nah, biasanya kalau kita baru install Windows, biasanya kan di sini banyak menu. Ada apa itu? Microsoft Store, ada iklan, ada berita, news, dan aplikasi lainnya lah yang kira-kira nggak begitu penting sih buat kita ya. Atau kalau nggak di sini, nggak di tampilan start ini, biasanya dia tampilnya di sini di pojok bawah kanan sini kan. Nah, sini banyak biasanya. Sebelumnya saya ini sudah saya hapus ya, jadi ya menu-menu itu udah hilang semua. Nah, kali ini akan saya coba bagi share cara untuk lakukan tip itu. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Biasanya itu kan pertama karena komputer kita udah sering hang, error ya kan. Ya, coba kita pakai tip ini. Yang kedua itu ya mungkin karena PC kita terlalu rendah speknya. Kita pengen menikmati Windows 10 tapi PC kita agak jadul ya bisa juga. Nah, cara mengakalinya, tipnya ya ini. Jadi fitur-fitur yang kira-kira nggak penting kita hapus, jadi Windows kita bisa berjalan dengan maksimal. Oke, langsung kita ke tipnya ya guys ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu, kita harus membuat restore point guys. Mungkin ada yang belum pernah tahu apa itu restore point. Restore point itu semacam ini, nanti untuk keamanan ketika apa yang kita lakukan ini gagal atau crash. Misal seperti ini, cara gampang untuk menerangkan. Misal tanggal 14 pagi kita membuat restore point, kemudian terus siangnya atau besoknya atau seminggu kemudian lah kita install macam-macam di PC kita. Nah, ternyata error, crash, PC kita jadi nggak karuan kan, atau hang lah. Nah, kita bisa mengatasi itu dengan cara tadi, restore point. Jadi settingan kita kembalikan lagi pada saat kita membuat restore point itu, jadi crash, hang itu akan hilang. Seperti itu guys, cara memahaminya paling gampang ya. Jadi kita kembalikan lagi settingan pada saat kita melakukan restore point ya. Oke, kita langsung masuk ke tipnya. Yang pertama kita membuat restore point. Caranya gimana? Teman-teman klik di ini, set ini ya, set ini, ketikkan aja restore. Nah, itu nih, udah keluar nih. Baru kita tulis res saja, ini udah keluar nih. Ini
nih guys, create restore point. Kita klik sini aja. Nah ini tampil seperti ini tampilannya. Ini kita select yang C ya, C ya, C, karena semua aplikasi itu diinstal di drive C ya. Terus pastikan ini on, jangan off seperti ini on. Kalaupun nanti ini belum on, caranya teman-teman klik ini aja, configure, nah klik yang ini, turn on ya, tinggal apply, oke, sudah ya. Kalau belum on ya, kalau sudah on ini ya sudah ya. Terus langkah selanjutnya gimana? Gampang teman-teman, klik ini aja, klik create ini, create. Nah kita namai, misal kita membuat restore point, paling gampang ini bebas, tapi saya biasanya tanggal saya membuat restore point itu, misal kita membuat tanggal 15 Feb ya, bebas teman-teman, terserah mau namanya apa. Terus 2022 kita klik create, kita tunggu lagi proses sebentar kok di sini guys. Nah sudah berhasil ya, successfully. Nah setelah itu kita tutup, berarti restore point sudah kita buat. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu crash dengan PC kita tinggal mengembalikan settingan ke saat ini, saat restore point dibuat. Oke. Terus tip pertama, kita akan membuat PC kita ini booting lebih cepat, ya, jadi lebih cepat dihidupkan ya, bahasa gampangnya gitu. Ketika kita menghidupkan lebih cepat masuk ke Windows. Caranya gimana? Kita klik start, ini langsung diperhatikan ya guys ya, silahkan langsung diperhatikan. Jadi saya akan pelan-pelan aja biar enggak cepet-cepet ya, biar bisa diikuti maksud saya ya. Klik start, terus atau paling gampang sini aja, pakai tombol start aja. Nah, start ini ya, ketik power. Nah pasti nanti akan keluar seperti ini. Nah ini pilih yang edit power plan ya. Nah nanti kan tampil seperti ini. Nah, setelah itu pilih power option, klik aja sini, terus lanjut, kita klik choose what the power button do. Ini ya guys ya, klik. Nah usahakan lihat nih di sini nih, usahakan ini sudah tercentang. Ini kebetulan saya sudah tercentang nih ya, sudah tercentang. Tapi kalau belum tercentang, teman-teman klik sini, klik change setting nih, terus teman-teman klik sini sampai tercentang ya. Ya ini tercentang aja semua, nggak masalah, ini tercentang. Kalau udah tercentang gini tinggal klik save change. Udah gitu aja ya. Terus apalagi di sini. Nah setelah itu teman-teman klik ini kan ada 3 mode nih, ada balance, ada power saver, ada high performance main ya. Teman-teman pilih yang ini, high performance ya. Setelah itu ya sudah, klik aja sini. Ini intinya kalau teman-teman pilih ini, intinya itu performa PC kita akan jadi lebih bagus. Cuma ini kekurangannya, membutuhkan lebih banyak energi. Jadi kalau teman-teman pakai laptop itu baterainya akan lebih cenderung lebih cepat habis ya. High performance, ini di atasnya ini ada lagi guys sebenarnya tingkatannya, namanya itu ultimate performance. Saya nggak nyarankan itu karena itu nanti lebih boros baterai, dan itu ngefeknya nanti ke komponen kita guys. Jadi dipaksa untuk kerja
ultimate akhirnya nanti cepat ya, umurnya otomatis cepat rusak ya. Saya sarankan ini aja, high performance ya, klik ini udah. Nah kalau menu tadi, menu high performance itu ini ya, sorry ini nggak muncul, teman-teman bisa memunculkan ya. Kalau ini belum ada ya, kalau belum ada teman-teman munculkan menu ini. Caranya gimana teman-teman? Klik ini ya, biasa nih set ini ya, cara paling gampang ya. Ketika ada CMD ya, CMD itu kepanjangan dari command prompt ya. Nah, teman-teman klik kanan sini, run as administrator, atau bisa langsung di sini, ini kan juga ada menu nih, klik aja. Nah klik yes. Nah terus ketikkan, karena ini agak panjang nanti saya share di deskripsi ya, teman-teman tinggal kopas saja ini anunya, apanya, perintahnya kita copy ya, ini kita paste di sini, enter aja, sudah itu aja guys. Nanti kalau ini sudah kita lakukan, ini kita tutup ya, kita lakukan ini cancel hasil miss dulu. Nah kalau ini kita lakukan nanti di menu tadi, menu ini akan muncul. Kalau menu ini belum muncul ya, tapi kalau udah muncul seperti ini ya sudah, teman-teman tinggal klik aja. Kalau belum muncul, tipnya tadi ya. Oke, selesai sudah yang langkah kedua ya, ini ya kedua ya. Jadi langkah pertama adalah power plan tadi, terus yang kedua aktifkan mode high performance, terus yang ketiga selanjutnya adalah kita klik ini lagi, media reset ya, ketik aja di sini view ya, advance. Nah ini udah keluar ini guys, view advanced system setting ya. Teman-teman klik ini, klik terus masuk ke advance ini ya, udah ya, terus lanjut klik ke startup and recovery ini ya kan, terus klik setting. Nah ini kebetulan punya saya sudah saya ubah, ini biasanya standarnya ini di sini itu 30 ya, teman-teman ubah jadi 10 atau 9, 10 lah, 10 ya. Nah ini adalah time to display list of operating system, jadi ini memperpendek, maksudnya memperpendek tampilan sistem operasi, jadi kalau teman-teman loading itu biar cepat ya. 10 langsung klik OK ya. Terus klik OK lagi, udah selesai ya kan. Lanjut tips selanjutnya, teman-teman langsung klik start ya, udah. Terus setting itu yang ini teman-teman, yang gambar gear ini ya, setting. Setelah itu cari sistem, nih sistem ya, sistem. Nah terus klik storage. Jadi ini berkaitan dengan storage ya, berkaitan dengan ini ya, apa ini, kapasitas data kita nanti ya, storage sudah ya. Terus teman-teman klik show and more. Nah ini ya, jadi ya storage, saya mau terus klik sini ya, klik. Nah terus teman-teman pilih ini paling atas, system and reservoir. Nah ini dia. Oke sudah. Nah ini teman-teman, ini sistem file ini adalah ukuran file sistem kita. Jadi file sistem saya itu sekitar 18 GB ya kan.
Terus yang ini reservoir storage ini maksudnya ini adalah ini semacam cadangan. Jadi kalau drive C kita sudah penuh, maka kita tetap bisa mengupdate Windows. Nah ini cadangan untuk itu tadi. Kalau C-nya sudah penuh, larinya ke sini. Oke guys. Nah, kita akan hapus ini guys. Ini kita hapus, lumayan kan, hampir 6 GB. Nanti drive C kita akan lebih luas, lebih lega kan. Dan kita juga akan menghapus ini hibernation file. Ini adalah file-file simpanan kita ketika PC kita atau laptop dalam kondisi hibernate. Biasanya file-filenya disimpan di sini guys. Nah ini akan kita hapus. Coba ini akan kita hapus ya. Reservoir storage dan hibernation file. Caranya gimana? Kita minimize dulu ya. Kita masuk ke menu yang biasa CMD ya. Ketik ini, ketik CMD ya, CMD. Ketik set ya. Menu button set ini ya, ketik CMD. Command prompt seperti tadi. Biasa kita pilih run as administrator. Nah di sini yes. Nah di sini teman-teman ketikkan perintah power ya, CFG kan, spasi tanda kurang H spasi off ya. Udah itu aja perintahnya, langsung kita enter. Udah selesai sampai sini PC, lalu kita restart ya, kita restart ya. Kita restart. Oke. A few moments later. Oke guys, PC sudah kita restart. Kita lihat apakah ada perubahan. Kita masuk ke setting kan, setting sistem, kita klik storage, kita klik show more categories, nah kita klik system and reservoir. Nah kita perhatikan udah hilang kan, jadi yang hibernation file tadi udah nggak ada ya. Lumayan itu 6 GB ya tadi ya, 3 ya, udah nggak ada ya. Terus lanjut, kita sekarang menghapus ini reservoir storage ya, dan nanti kita otomatis nanti C ini akan bertambah sekitar hampir 6 GB ya. Caranya gimana? Gampang, teman-teman pencet tombol Windows dan R bersamaan. Tombol Windows itu yang gambar bendera itu ya guys ya. Pencet bersamaan Windows dan R, maka muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman ketik, ini bulan sudah ada ini regedit, reg edit disambung jadi regedit ya. Teman-teman enter. Ini kita pilih yes. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini ya. Seperti ini ya tampilannya, tampilan defaultnya ya. Nah di sini kita maximize biar jelas. Nah di sini teman-teman pilih yang ini, XK local machine ya. Teman-teman klik yang tanda panah ini, kita expand ya. Nah oke, sudah. Setelah itu teman-teman pilih software. Nah, ini berarti kan kita klik tanda panahnya ini, kita expand lagi. Nah awas ya. Setelah itu setelah software ini kan bawahnya ini berarti ya, software bawah lagi. Software ini teman-teman pilih Microsoft ini ya berarti ya. Kita klik tanda panahnya, kita expand lagi. Oke, Microsoft ini. Terus itu teman-teman tarik ke bawah, scroll ya, cari Windows. Nah ini ya,
Windows ya. Kita expand lagi, kita klik panahnya. Nah, di sini teman-teman cari menu current version ini ya. Kita expand lagi, lihat, udah kan, ini current version. Terus teman-teman cari menu Reserve Manager, R tadi ya, R di atasnya ini R. Nah ini dia. Oke, kita klik. Nah, sudah. Ini nggak perlu kita expand. Nah udah habis nih ya, Reserve Manager ini kita klik. Nah di sini ini di sebelah kanan ini teman-teman double klik pada Snippet with Reservers ini. Snippet, nah ini dia, Snippet with Reservers, double klik. Nah angka 1 ini diganti angka 0. Oke, langsung ini nggak usah kita klik OK. Selanjutnya setelah itu tutup, kita restart lagi ya, kita restart. A few moments later. Oke guys, kita sudah restart. Sekarang kita cek apakah ada perubahan. Kita masuk setting ya, start setting, klik sistem, terus kita klik storage, terus kita klik show more categories, kita klik lagi system and reserved. Nah ini perhatikan guys, udah nggak ada kan, yang reserved tadi udah nggak ada. Lumayan nih bertambah nih, sekarang sistem file kita naik jadi 21,4 GB ya tadi, karena ditambah dari reserved yang kita hapus tadi. Oke, lumayan kan. Terus selanjutnya yang ini ada ini apa guys, sistem sorry virtual memory ya. Kalau virtual memory ini nggak usah kita hapus. Kenapa? Karena ini nanti ini adalah ketika RAM kita kecil, kalau PC kita punya RAM kecil atau laptop kita RAM-nya kecil, ini akan membantu. Jadi ini nggak usah dihapus, biarin aja ya kan. Terus yang ini kan sistem apa, sistem restore ya, karena kita buat tadi restore point tadi ya. Kalau ini dirasa sudah terlalu gede ya, misalnya di atas 1 GB gitu ya, dihapus nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya harus di sistem lagi, kita harus membuat create restore point lagi ya. Nah cara menghapusnya gimana? Gampang, ini tadi kita berarti masuk ke ini, kalau kita mau menghapus oleh guys ya, start atau di setin aja ya, ketik aja restore. Nah ini muncul kan yang tadi kan, create restore point, ke sini terus kita C ya, kita select, terus kita klik sini configure. Nah ini kalau mau hapus tinggalin aja guys, del ini aja. Tapi ya tadi pesan saya setelah di del usahakan terus kita membuat satu restore point lagi ya. Ini guys, ini bisa kita atur yang tadi kan, ini batasannya 1,1 GB, ini bisa diatur. Jadi kalau udah 1,1 GB itu nanti biasanya kita akan ada notifikasi mau dihapus atau enggak ya. Oke, ini enggak kita hapus karena baru kita buat kan. Tutup aja ya. Untuk tips selanjutnya kita buka, ada aplikasi guys, nanti saya share di deskripsi. Saya sudah download semacam script sih. Nah, ini namanya tool Bloodbox. Jadi teman-teman download aja di deskripsi ya. Tool Bloodbox ini kita buka ya, kita buka, kita open. Nah seperti ini. Nah ini tuh fungsinya untuk menghapus itu guys, aplikasi-aplikasi bawaannya Windows
Ya tadi seperti info berita, terus cuaca, terus Microsoft Store, kadang ada apa Facebook, ada Twitter dan lain itu kan banyak kan, apalagi ya kalau nyambung dengan internet pasti banyak iklan-iklan tuh kan, kita bisa hapus di sini ya. Kalau mau menghapus ya ini kita tinggal mau dihapus yang mana, kita pilih di sini, kita add selected ini. Nah, ini jadi pindah ke sini kan, kita hapus atau kita install, atau kalau mau menghapus semua ya tinggal kita pilih semua, add all ya. Contoh saya hapus semua ya, ini ya, add all, kita klik uninstall ya, tunggu lagi proses. Ya setelah kita hapusin nanti seharusnya jadi lebih ringan guys. Jadi aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting bawaannya di situ akan hilang semua ya guys ya. Oke, kita klik oke. Nah, kita klik ini ya buat ya, optional features. Yes. Oke, sudah guys. Sudah guys, kita tutup. Nanti untuk apanya, untuk software atau scriptnya saya share di deskripsi ya. Sudah guys, sudah kita tutup. Nah, terus kalau ada yang membandel di sini, misalnya ada ini kayaknya udah hilang semua kan guys, udah nggak ada lagi nih yang membandel. Biasanya ada 1-2 yang membandel di sini. Misalnya contoh, nah ini kayak ini Escape for Business kayak ini kan. Ini kita hapus lewat sini aja guys. Nah ini uninstall. Nah di sini ya, kita pilih mana yang nggak perlu ya. Kalau perlu jangan dihapus, cari yang kira-kira tidak penting ya. Ini kayaknya sudah bersih ya. Ini penting semua ini bagi saya. Oke, kayaknya udah nggak ada. Oke, udah bersih nih guys, udah nggak ada lagi yang itu iklan-iklan Microsoft Store dan lain seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke Start, Setting, masuk ke System, masuk lagi ke Storage. Terus teman-teman cari apa ini, apps and features. Nah ini dia, udah kan. Terus klik optional features. Nah di sini teman-teman silahkan del mana yang kira-kira nggak perlu, kayak gini Internal Explorer ini kan kita biasanya pakai apa itu, Chrome, pakai Microsoft Edge kan. Ini kalau saya nggak perlu sih, ini kita uninstall, klik aja terus klik uninstall. Terus apa lagi, Microsoft Pen penting, Notepad penting ya. Apa lagi, Windows Hello Face, Windows Media Player, kayaknya tinggal yang penting-penting nih bagi saya ya. Nanti kalau teman-teman merasa ini nggak penting silahkan di del, tinggal klik aja uninstall. Oke, udah kita tutup ini. Terus langkah selanjutnya kita akan menghapus yang namanya, atau kita akan mendisable yang namanya telemetri. Jadi gini guys, sebenarnya tanpa kita sadari kita itu disadap sama Windows. Jadi segala aktivitas kita di Windows itu sama mereka direcord ya, seperti disadap lah. Tapi itu tentunya ya nggak penting, maksudnya bukan hal yang penting yang disadap, cuma yang kira-kira dibutuhkan Windows untuk kepentingan update. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah kalau teman-teman itu nggak mau terjadi, maksudnya biar nggak memberatkan, itu bisa kita disable ya. Caranya gimana? Teman-teman pencet Windows dan R bersamaan ya, Windows dan R ya. Nah muncul seperti ini kan.
ketik regedit ya, regedit ya, diganti disambung regedit. Oke. Yes. Nah, di sini teman-teman pilih XK local machine. Ini ya. Kita expand ya. Terus pilih software ini kan. Klik panah. Oke. Terus setelah itu klik Microsoft Data berarti ya. Microsoft dulu ya, Microsoft. Klik tanda panah, baru pilih data collection, cari D data collection ya. Ini kita explore atau kita klik sini ya, karena udah mentok nih ya, data collection ini udah nggak ada ya, tinggal default kan. Kita klik data collection di sini ya, data collection. Oke, klik data collection. Itu pindah ke sebelah kanan di kotak yang kosong ini. Nah, teman-teman klik kanan di sini, klik kanan, new, klik kan, sorot, terus pilih yang ini, deword 32 bit value, klik. Nah, beri nama allow telemetry, allow telemetry kayak ini ya, allow telemetry. Oke. Habis itu klik aja sembarang, sudah kan. Setelah itu teman-teman klik double yang baru dibuat tadi. Nah, ini pastikan diisi angka 0 ya, 0 ya, 0. Kalau udah 0 tinggal oke aja. Udah ya sampai sini ya. Terus ini kita tutup. Oke. Teman-teman klik start atau klik ini aja set. Nah, set ini tulis di sini service. Nah, ini yang tanda apa ini namanya, gear ya, service ini ya, klik. Terus cari connected user experience, C berarti ya, C connected CCCO mana. Nah, ini connected user experience telemetry ya kan. Ini kita double klik. Nah, ini pastikan yang di kolom ini pastikan disable. Nah, ya, ini kita pilih disable, klik apply. Oke. Terus cari juga Windows error reporting, Windows W berarti ya, W. Nih Windows. Nah, ini dia. Klik double juga. Terus kita disable juga. Apply. Oke. Oke, selesai di sini. Bisa mengikuti kan? Ya, lanjut. Langkah selanjutnya kita masuk ke nih, kita akan mau mematikan. Biasanya di pojok sini kanan bawah sini kan ada itu notifikasi, terus action center itu ya, yang sering keluar muncul kayak pop up tiba-tiba itu ya, notifikasi pembaruan apa antivirus dan lain. Biasanya ada di sini kan, keluar tiba-tiba ada notifikasi itu kan. Nah, kita mau matikan itu ya. Caranya gimana? Teman-teman klik start atau biasa kita pakai ini aja lah, set ini, ketik edit group. Nah, ini udah keluar nih, edit group policy ya, klik. Nah, terus
pilih, ini saya maksimis dulu, pilih yang user configuration ya. User configuration, terus pilih yang kita nih ya, configuration, pilih yang administratif template ini ya, itu user template ya kan. Terus pilih yang ini, start menu and taskbar, ini double klik. Nah, di sini cari menu remove notification and action center, remove notification and action center, kita cari ya, remove. Nah ini dia, yes ya. Kita klik double, yes, kita pilih yang ini, enable ya, enable ya, ini ya, klik apply, klik oke. Ya kan, udah. Terus sudah ya, situ aja yang di sini. Kita tutup. Oke. Terus kalau masih ada yang di sini, biasanya ada itu apa itu? Berita cuaca itu. Teman-teman coba klik di sini. Biasanya diklik di sini nanti keluar berita itu, nanti ada menu turn off ya. Ada menu turn off untuk berita cuaca yang muncul di sini, sebelah sini kanan bawah itu. Teman-teman klik aja itu di sini, nanti muncul. Ini kebetulan saya sudah hapus jadi nggak tampil ya. Oke. Terus tahap selanjutnya sebenarnya itu kita menghapus file sampah guys, tapi itu sudah saya buat, saya sudah buat di video tutorial sebelumnya ya, file sampah itu ya. Kalau teman-teman mau diulang di sini nggak apa-apa, biar sekalian kan. Jadi teman-teman untuk menghapus file sampah, biar ini jadi satu ya, saya ulang lagi. Pencet Windows dan R bersamaan ya. Terus ketikkan temp ya, ya, enter. Nah, nih file di sini yang tampil ini blok semua, hapus ya. Jika ada notifikasi seperti ini, centang ini, coba try again. Kalau nggak bisa, centang lagi baru skip. Itu satu. Yang kedua, teman-teman ketik lagi atau pencet lagi Windows dan R ya. Nah, sekarang ketikkan persen ya, jadi tanda persen oke. Nah, sama file di sini hapus semua ya, terus sama ulangi ya. Kalau nggak, jadi dicentang dulu, try dulu, kalau nggak bisa baru di skip. Oke, terus lagi pencet Windows dan R. Nah, sekarang kita ketik perintah prefetch, jadi prefetch ya, prefetch. Oke, continue. Nah, di sini ini hapus semua ya, hapus sama ya, kita ulangi try, kalau nggak bisa baru skip. Terus buka Explorer, klik di Windows C, terus buka folder Windows, cari software and distribution ini ya, double klik, buka download. Nah, ini dihapus semua ya. Ini adalah file-file downloadan bekas update ya guys ya. Biasanya kalau kita update itu filenya kan lari ke sini, sampah-sampahnya, jadi kita hapus nggak masalah. Oke, lanjut. Masih diklik C, tapi sekarang klik kanan, terus klik properties, terus klik
disk clean up. Nah, ini dicentang semua ya ini. Nah, coba perhatikan, ini sampahnya sudah 1,4 giga. Ini sampah guys ya. Nah, biar lebih bersih lagi teman-teman klik yang ini, clean up system file. Nah, kita tunggu, dia lagi hitung nih guys. Nah, sudah ini guys ya, berarti nanti kita akan berhasil membersihkan sampah sebesar 1,46 giga. Klik OK, terus del. Oke, ini proses ini guys, lagi membersihkan ini ya, lagi membersihkan sampah-sampah terutama di ini drive C ya. Nih, kita tunggu sampai selesai. Sudah hilang sendiri kan, kalau udah hilang itu udah guys. Nah, terus yang masih tetap di sini kita klik ini guys, dan ini kan general, saya klik tool sini. Nah, kita klik optimize. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini kita optimize guys, terutama yang C ya, C ini disorot seperti ini, klik optimize. Nah, udah, kalau perlu lainnya juga boleh, tapi terutama yang penting yang C guys ya, kita optimize. Oke, sudah guys, close. Oke, terus ini langkah terakhir guys, klik start, terus ketik, start boleh, set ini ya. Di sini kita ketik view advance. Nah, udah keluar nih guys, ini guys, maksudnya ini view advance system setting ya. Kita klik sini. Nah, kita masuk ke performance ini guys ya. Klik setting ya kan? Terus pilih adjust for the best performance, berarti pilih yang ini ya guys ya. Nah, jangan pilih custom, jangan pilih best appearance, pengen tampilan ya, performance, klik yang ini guys ya. Terus teman-teman centang yang ini aja, cukup satu aja, show thumbnail instead of icons, ini aja, satu aja ini ya. Apply, oke. Udah guys. Nah, udah guys, setelah ini udah langkah terakhir. Kalau nanti ada tampilannya, misal ini tulisannya ngeblur ya, tampilannya ngeblur misal ya, itu nah, kalau ini nanti huruf-hurufnya ngeblur, kalau ngeblur guys ya, kalau enggak ya enggak usah. Cara ngatasinya teman-teman pencet Windows R bareng, teman-teman sini ketikan CityTune, CT Tuna, CityTune ya, enter atau oke, sama aja. Nah, centang ini turn on clear type, next, finish. Sudah guys, seharusnya sekarang PC kita performanya apa kinerjanya cepat. Ini bisa kita cek guys, kita tekan Ctrl Alt Del bersamaan. Nah, kita masuk ke task manager. Nah, kita bisa cek di sini guys, performanya kayak apa ini guys. Jadi memori kita itu kepake 2,4 ini ya, giga ya, dari 5,4 cuma kepake nggak ada separuhnya ya. Seharusnya ada perbedaan sebelum kita lakukan tips tadi, ini pasti di atas ini guys, sekarang pasti sudah beda ya. Oke, itu guys, coba rasakan sendiri. Klik ini, ketika kita klik file ini, folder ini, pasti rasanya lebih cepat, lebih lancar ya. Oke.
Oke guys, gitu aja tips kali ini, masih seputar cara optimalisasi performa atau kinerja dari Windows ya. Ini khusus untuk Windows 10 agar kinerjanya maksimal. Untuk Windows 8, 11 juga bisa, tapi ini lebih efektif untuk Windows 10. Itu aja kali ini, sampai ketemu lagi tips selanjutnya. Thank you and bye. Jangan lupa share, subscribe and comment. See you.